Kenapa enggak ada recording? Hah? Ya biasanya kan ada muncul. Ya, biasanya muncul. Oke ya. Sekarang Ibu langsung ya ke materi yang awal. Kalau dimensi, kalian tahu Cita dimensi ya, dimensi. Ya, dimensi. Dimensi dari gaya. Gaya satuannya apa? Newton. Newton itu sama dengan apa? Ayo. Kilogram meter per sekon kuadrat. Berarti ini jadi kilogram meter sekon pangkat min 2. Dimensinya kilogram itu apa? M besar. Dimensinya meter itu apa? L. Dimensinya kemudian sekon itu apa? T. Berarti ini pangkat min 2 ya. Jadi kalau misalnya ada rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Yang ditanyakan adalah dimensi daripada K. Itu sama dengan apa? Kita harus apa? Cari rumusnya dulu. Dari rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Maka rumusnya K sama dengan apa? F kali R kuadrat dibagi Q1 Q2. Satuannya F apa? Kilogram meter sekon min 2. Satunya R satuannya apa? Meter dipangkatkan 2 berarti jadi meter kuadrat. Kemudian satuan Q itu apa? Kolom. Kolom itu sama dengan apa? Jika kamu ingat rumusnya Q sama dengan apa? I dikalikan dengan T. Berarti sama dengan apa? Satuannya? I satuannya apa? I. Ampere. T satuannya apa? Skon. Berarti ini langsung di sini. Ampere skon dikalikan ampere skon. Maka ini satuannya menjadi kilogram, meter kali meter pangkat 2 sama dengan meter pangkat apa? 3. Skon pangkat min 2 dibagi skon jadi skon pangkat berapa? Minus 4. Ampere kali ampere, ampere kuadrat naik jadi ampere min 2. Maka dimensinya, dimensi daripada kilogram itu apa? Massa. Kemudian dimensinya ini M ya, M besar. Kemudian dimensinya ini apa? L, oke, pangkat 3. Lalu T ya, pangkat min 4. Lalu dimensi daripada ampere itu apa? Ada yang ingat? Apa dimensinya? I ya, tetap ya, pangkat minus 2. Ya, seperti itu ya. Ini sekilas tentang dimensi, tetapi ini dimensi nggak keluar. Ya, nggak keluar di ujian sekolah ya. Sekarang yang berikutnya kita ke angka penting ya. Flashback ke angka penting ya. Ke angka penting. Nah, semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi kalau misalnya ada angka 13,121. Ini berapa angka penting? Ada berapa angka? 5. Yang bukan 0 kan semuanya penting kan? Berarti ini adalah 5 angka penting. Ibu singkat AP ya. Nah, kalau angka nolnya itu terletak di antara angka bukan 0, jadi misalnya 1, 2, 0,01. Ini berarti angka penting. Maka ini berapa angka penting? 5 angka penting. Oke, nah sekarang angka 0 kalau dia itu menyatakan nilai tempat suatu bilangan yang di depannya atau yang di belakangnya itu bukan angka penting Yurike. Di luar. Kalau kamu merasa ini tidak penting, silahkan di luar. Ya, jadi ibu tidak menganggap penting kamu ada di sini. Yang harusnya itu dianggap penting, ibu ada di dalam, baru kamu menganggap ibu penting. Tapi kalau kamu merasa tidak penting, ibu ada di sini, silahkan kamu yang keluar. Yang lain menganggap ibu penting. Ini jamnya ibu. Ya, Yurika ya, masuk di dalam rekaman. Oke, ya sekarang, jadi kalau 0 itu menyatakan nilai tempat suatu bilangan, jadi contohnya misalnya begini. 4200. Ya. 0 ini menyatakan angka 2 itu adalah nilai tempat apa? Ratusan. 4 ini nilai apa? Ribuan. Maka
0 ini yang 2, yang ini ya, ini bukan angka penting. Jadi ini ada berapa angka penting? 2 angka penting. Yang lainnya lagi misalnya 0,0031. Nah, sekarang 0 ini, angka ada 03 ini menyatakan nilai tempat daripada angka 3 dan 1. 3 per berapaan ini? Per ribuan. 1 berarti per apa? Per puluhan ribu. Maka ini, yang 3 ini, nolnya ya, yang ini adalah bukan angka penting. Jadi ini terdiri dari berapa angka penting? 2 angka penting. Nah, selanjutnya, aturan dalam penjumlahan dan pengurangan. Untuk aturan dalam penjumlahan plus minus, ini hanya boleh mengandung 1 angka yang diragukan. Atau hanya boleh dalam 1 tempat desimal. Jadi contohnya misalnya, 24,375 ditambah 1,24. Ini kita jumlahkan. Sekarang kita lihat dulu. Untuk yang angka pertama ini berapa angka penting? 5 angka penting. Yang berikutnya berapa angka penting? 3 angka penting. Kita jumlahkan jadi angka berapa di sini? 5, 1, 6. Oke, terus 5, 2. Ini berapa angka penting? 5 angka penting. Tetapi aturannya hanya boleh mengandung 1 angka yang diragukan. Berarti kita harus menulis sampai di angka 6 ini. Nah, bagaimana dengan angka-angka yang di belakangnya? Itu kita bulatkan. Peraturan pembulatan, angka 5 ke atas dibulatkan menjadi angka 1 untuk menambahkan di depannya. Kalau angka kurang dari 5 dibulatkan jadi 0, berarti angka di depannya tetap. Oke? Maka yang ini kalau kita tuliskan menjadi angka berapa? Ya, 25,6. Kenapa? Ini bulat ke sini jadi 2. 1 dibulatkan jadi 0 kan? Jadi tetap. Jadi sekarang ini mengandung berapa angka penting? 3 angka penting. Misalnya setelah ini kita mau tuliskan dalam notasi ilmiah, boleh nggak? Oh, boleh sekali. Nggak apa-apa. Berarti jadi 2,56 kali 10 pangkat 1. Ini juga tetap 3 angka penting. Nah, untuk pengurangan sama. Misalnya ya, pengurangannya misalnya kita menggunakan angka 43,015 dikurangi dengan 5,037. Kita kurang. Hasilnya berapa? 8, oke. Di sini? Berapa? 7. Lalu di sini? 9 ya. Nah, lalu di sini? Berapa? 12. Ini kan udah dipinjam 1, berarti 12. Berarti itu 7, 4. Nah, ini harus dibulatkan sampai di sini. Ya, dibulatkan sampai di sini nih, bulatkan lagi jadi berapa? 8 kan? 8 bulatkan sini sampai mana? Oh, 37. Oh iya, berarti kamu enggak ngantuk ya. Oke, thank you. Ya. Oke, ini kita bulatkan. Jadi berapa ini hasilnya? 38 tetap ini koma 0 ya. Harus tetap ditulis koma 0 ya. Oke? Jadi seperti ini. Ini aturannya. Nah, sekarang bagaimana untuk perkalian ya? Untuk perkalian dan pembagian itu aturannya sama. Di dalam perkalian dan pembagian itu hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit. Jadi contohnya misalnya keluarkan kalkulator ya, keluarkan kalkulator supaya mempercepat perhitungannya. Misalnya 437,25 kita kalikan dengan 2,3. Ini sama dengan berapa? Ini berapa angka penting ini? 5 angka penting. Yang ini berapa angka penting? 2 angka penting. Hasilnya berapa? Siapa yang sudah dapat? 105. Lah iya makanya ditulisnya 100 gitu. 1005,675. Oke. Nah, sekarang ini berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? 7 angka penting. Sementara hasil itu harus dinyatakan dalam bilangan penting yang paling sedikit. Yang paling sedikit angka pentingnya berapa? 2 kan? Lalu ini kita harus ubah ke notasi ilmiah. Jadi kalau kita ubah ke notasi ilmiah ini kan jadi 1,005675 berarti kali 10 pangkat 3 kan?
Ini masih berapa angka penting? Masih 7 angka penting. Maka kita harus bulatkan sampai dengan 2 angka penting. Kita harus bulatkan sampai di sini. Berarti sama dengan 1,0 ya. Di sini dikalikan dengan 10 pangkat 3. Ini berarti 2 angka penting. Seperti itu ya. Nah, untuk pembagian sama. Misalnya 4, 3, 7, 25, ini koma aja nggak apa-apa ya, dibagi dengan 20,4. Ini berapa angka penting? 5 angka penting. Ini berapa angka penting? 3 angka penting. Berarti hasil harus dinyatakan dalam 3 angka penting. Sama dengan berapa hasil baginya? Berapa? Ya enggak apa-apa. 21, 433 8. Oh sudah, stop sampai sini aja ya. Sampai sini aja. Nah, ini panjang sekali kan. Maka kita harus juga ubah dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi 2,14338 kali 10 pangkat berapa? 1. Berarti harus dibulatkan sampai di sini. 8 bulatin jadi di sini berarti 4. 4 hilang, 3 hilang. Maka ini jadi berapa? 2,14 kali 10 pangkat 1. Ini adalah 3 angka penting. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas? Jelas? Oke. Ini juga tidak keluar di ujian sekolah. Ya, oke, nggak apa-apa. Tapi kan kalian harus ingat kembali itu ya. Nah, sekarang berikutnya kita akan masuk ke pengukuran. Pengukuran itu kita harus tahu skala terkecilnya itu apa ya. Kita sekarang melihat dulu skala terkecil supaya kita bisa mencari berapakah kesalahan relatifnya atau deltanya, plus minusnya itu loh. Biasanya kan dalam hasil pengukuran itu ada plus minusnya ya. Jadi rentangnya berapa gitu ya. Nah, sekarang untuk penggaris nih. Penggaris. Skala terkecil berapa? Penggaris skala terkecilnya berapa? Berapa mili? Kok 0? Itu skala yang paling kecil dari penggaris, itu kan sentian. Terus ada sentian lagi, terus kan ada garis-garis kecilnya lagi kan? Itu skala terkecilnya berapa mili? 1 mili. 1 strip itu 1 mili, berarti 0,1 cm ya. Skala terkecilnya adalah 0,1 cm atau sama dengan 1 mm. Nah, deltanya berarti delta, anggaplah pengukurannya adalah X, kita pakai delta X aja nggak apa-apa. Itu setengah dari skala terkecil. 0,1 dibagi dengan 1 dibagi 2 berapa? 0,05. Ini kalau dalam sentimeter. Tetapi kalau kita nyatakan dalam milimeter maka sama dengan 0,5 milimeter. Ya, jadi misalnya ada suatu pengukuran ini ada suatu benda, ini kita ukur gitu ya. Misalnya hasil pengukurannya adalah 3,2 cm. Maka hasil pengukuran X-nya ini akan sama dengan 3,2 ini plus minus 0,05 ini dalam apa? Sentimeter. Kalau mau dituliskan dalam bentuk milimeter berarti jadi 32 plus minus berapa? 0,5. Ini dalam milimeter. Nah, ini untuk penggaris. Nah, sekarang berikutnya adalah untuk jangka sorong ya, jangka sorong. Jangka sorong. Tadi penggaris skala terkecilnya berapa? 0,1 mili ya. Nah, kalau untuk 0,1 mili, 0,1 cm betul ya. Kalau untuk jangka sorong itu 1/10-nya lagi dari penggaris. Berarti skala terkecilnya sama dengan berapa? 0,01 cm. Jadi delta X-nya di sini atau deltanya itu sama dengan ini dibagi dengan 2 atau setengah kali ya. Berarti 0,005 cm atau sama dengan 0, berapa mili? 0,5 milimeter. Nah, untuk jangka sorong cara menulisnya itu bagaimana? Jangka sorong itu kan terbagi menjadi 2 skala ya. Skala apa yang pertama? Yang di atas ini skala apa?
Skala tetap. Yang berikutnya skalanya dinamakan dengan skala apa? Skala apa, I? Kenapa? Tidak ada yang menjawab. Yang berikutnya adalah skala nonius. Ya, jadi ada skala tetap, ada skala nonius. Sekarang misalnya aja hasil pengukurannya, Ibu pakai warna lain ya, yang di sini. Oh, jangan pakai ini deh. Oke, ini aja ya. Nah, sekarang misalnya ini hasil pengukurannya ya, di sini. Bisa ini 2 misalnya. Berarti di sini ada angka 3. Sekarang noniusnya ya, noniusnya di sini ya. Ini pakai ini. Di sini adalah 0. Ya. Lalu ini berarti 1. Ini berarti 2. Ini berarti 3 dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya ini lagi. Ini adalah 4. Ini berarti 5 di sini. Nah, kita harus mencari skala yang satu garis lurus ya. Yang satu garis lurus. 1, 2, 3, 4. Set. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang yang kita baca ya, yang kita baca itu adalah skala sebelum 0 nonius. Sebelum 0 nonius ini kalau ini kan berarti yang ini yang kita baca nih. Ini yang kita baca. Jadi kalau dari sini ini angka 2, ini 2,5, 2,6, 2, berapa? 2,7. 2,7 ini dalam sentimeter. Lalu yang persis satu garis lurus dengan yang di atasnya itu kira-kira yang mana? Di 3 pas garis lurus ya? Atau tidak? Pas kah? Yuk kah? Mana? Ini 3 ini ya? Lurus kah? Enggak. Ya. Tidak. Yang mana? Ya pokoknya yang harus satu garis lurus. Ini kayaknya nih. Enggak ya. Ya anggaplah yang ini gitu ya. Anggaplah yang ini ya. Kita anggap yang ini. Oh ini persis satu garis lurus nih ya. Persis satu garis lurus. Berarti yang kita baca itu yang ini. Noniusnya. Maka ini nilainya kan di 1. 5 kan. Jadi ini 0,015 ya. 0,015 ini dalam sentimeter. Jadi ini di jumlah. Jadi sebetulnya langsung nyambung aja. Jadi 2,715 ini dalam sentimeter. Jadi penulisannya nanti berarti 2,715 plus minus. Kalau ke senti berarti kita menggunakan 0,005. Ini berarti dalam apa? Dalam sentimeter. Kalau dalam milimeter berarti 27,15 plus minus berapa? 0,05. Ini dalam milimeter. Nah, yang berikutnya adalah masuk di mikrometer skrup. Untuk mikrometer skrup naik lagi satu tingkat lagi. Berarti skala terkecilnya jadi berapa? 0,001 cm. Oke ya. Jadi sekarang ke mikrometer skrup. Skala terkecil sama dengan 0,001 cm atau sama dengan berapa? 0,01 mm. Berarti deltanya berapa? 0,0005 cm atau 0,005 mm. Nah, mikrometer itu biasanya dalam mili, ya. Pengukurannya itu dalam mili. Nah, sekarang untuk di mikrometer itu ada skala tetap yang di sini, kemudian ada skala nonius yang di sini. Ya, ini skala noniusnya. Sorry. Bentar ya. Skala noniusnya itu ini. Yang di lingkarannya ya, di lingkar yang diputar-putar dulu ya, mikrometer itu yang diputar-putar. Nah, sekarang misalnya nih ini sudah ke hasil pengukuran ya. Hasil pengukurannya biasanya ini ada tengahannya, biasanya seperti itu. Ini dimulai dari 0 di sini. Berarti ini 1, ini 2. Ya. Oke. Misalnya seperti ini. 1, 2, ini berarti 3,
4, 5, 6, 7. Maka yang kita baca itu adalah yang ini. Ini yang kita baca. Berapa ini? 7,5 mm. Nah, ini kan ada selangnya. Misalnya, selangnya ini ya, yang di sini. Ini di sini adalah ada angka 15 ya. Berarti ini angka 20. Nah, yang kita baca itu adalah yang ini. Ya, yang di sini. Berarti angka berapa ini? 17 dari bawah bacanya ya, 16, 17. Maka ini adalah 0,17 mm. Jadi ini hasilnya kita tambahkan. Maka 7,5 ditambah 0,17. Hasilnya berapa? 7,65 mm. Jadi hasilnya nanti dituliskan hasilnya misalnya X-nya 7,65 positif negatif 0,005 ini dalam apa? Milimeter ya. Nah, ini keluar dalam ujian. Entah jangka sorong, entah mikrometer stroke ya, bagian ini keluar. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Kenapa? Oh, 67 ya? Oh iya, Ibu salah itu. Salah nulis ini ya. Salah lihat. Berarti 67. Oke, terima kasih Madeline ya. Artinya konsentrasi. Ya. Ya, oke. 7,67 ya. Ya. Oke ya. Jelas sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada pertanyaan? Iya, mikrometer stroke dalam milimeter memang skalanya. Lainnya sentimeter, iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang jangka sorong nanti ke milimeter juga bisa, nggak ada masalah. Tergantung soal permintaannya toh. Ya, yang penting disesuaikan aja gitu ya. Oke, jelas ya? Sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melangkah ke bagian berikutnya ya, Niko. Oke. Kita masuk di vektor. Ya, di vektor ya. Di vektornya ini misalnya ada sebuah vektor nih ya. Sebuah vektor yang termasuk besaran vektor apa sih? Biasa? Gaya ya. Oke, ini ada F. F-nya misalnya sama dengan berapa? Ayo, angka berapa? Sembarang. 2, terlalu sedikit. 20 gitu ya, 20 Newton gitu. Supaya ada puluhannya gitu ya. Nah, misalnya ini membentuk sudut. Membentuk sudut, sudut yang gampang dicari itu adalah sudut 37 derajat. Nah, ngomong-ngomong tentang vektor, kalian harus ingat kembali apa? Harus ingat kembali apa? 5 jarimu ya, 5 jari ya, di 5 jarinya. Coba ingat 5 jari ya, supaya nanti kamu ingat ada gambarnya Ibu di situ. Untuk 5 jari pakai tangan kiri ya, semua pakai tangan kiri. Nilainya dari 5 jari itu tetap. Ibu jari nilainya berapa? 0, ingat ya. Jari manis, telunjuk berapa? Setengah ya, setengah. Kemudian ini setengah akar 2. Yang ini setengah akar 3. Yang ini adalah 1. Sin itu kita mulai dari ibu jari menuju ke jari ke lingking. Sudutnya itu mulai dari 0 derajat. Sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 ya. Lalu kalau cos mulai dari jari kelingking menuju ke ibu jari. Cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 sama cos 90. Jadi kalau sin 60 berapa? 0, 30, 45, 60 berapa? Setengah akar 3. Kalau cos 60 dari kelingking 0 derajat 30, 45, 60. Nilainya berapa? Setengah. Lalu kalau tangan gimana? Tangan itu sama dengan apa? Sin dibagi dengan cos, jangan lupa. Lalu untuk sudut istimewa lagi, itu kita tambahkan angka 37 dengan 53 ya. Itu kamu harus hafal ya, 37 dengan 53, jangan lupa itu ya. Nah, untuk 37 ya, 37 sin 37 derajat itu nilainya adalah 0,6 atau 3/5 ya. Kemudian cos 37 itu nilainya sama dengan 0,8 atau 4/5. Nah, kalau 53 itu terbaliknya. Jadi untuk sin 53 derajat itu nilainya berarti 0,8, maka untuk cos 53 derajat itu nilainya berapa? 0,6
6. Ini jangan lupa untuk sudut istimewa karena sudut-sudut ini itu sering sekali dipakai. Oke, jelas? Ya, nah sekarang kalau misalnya ada suatu vektor di sini seperti ini membentuk sudut 30 derajat, lalu kita ditanyakan berapa komponen-komponen pada sumbu horizontal dengan sumbu vertikal. Itu artinya kita uraikan ini ya, menuju ke sumbu horizontal, maka ini akan jadi apa? Jadi Fx ya. Ya. Kemudian kita uraikan ke sumbu Y, ini sumbu vertikalnya ya, sumbu vertikalnya. Ini ya, kita tarik garis tegak lurus di sini, maka ini jadi ada Fy. Nah, sekarang Fx itu biasanya menggunakan apa? Kalau sudutnya terhadap sumbu mendatar. Sin atau cos? Cos, maka ini sama dengan F dikalikan cos 37 derajat. Karena sudutnya 37 derajat. Jadi sama dengan berapa? Lukito? Ya, ya. Berapa? Look me. Look itu ya. Look itu ya. Berapa look itu? Makanya jangan mainan supaya enggak disebut namamu. Ya, Rigel. Hah? 0,6 apanya? Loh ini hasilnya berapa? 20 Newton kali 0,6. Berapa Lukito? Berapa? Hah? 20 kali 0,6. Wih, lamanya itu 12 Newton. Lalu kalau Fy berarti sama dengan apa? Oh, 0,8 loh. Tadi yang bilang 0,6 siapa? Loh, Rigel loh ya. Oh. 0,8. Ya, terima kasih Revaldi. Berarti ini jadi 16 Newton. Lalu Fy itu apa? F sin 37 derajat, maka 20 Newton dikalikan dengan 0,6, berarti 12 Newton. Oke, jelas? Ya, itu ini nggak mungkin keluar, terlalu mudah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada dua buah vektor yang membentuk sudut tertentu? Misalnya ada satu vektor ini, vektor A, kemudian vektor yang kedua itu adalah vektor B ya. Ini adalah vektor B seperti ini. Jadi ini adalah A vektor ya, A, yang ini adalah B ya. Ini B vektor, ini A vektor. Lalu membentuk sudut-sudutnya adalah alfa. Nah, untuk mencari resultannya, cara yang paling gampang kita menggunakan metode apa? Metode apa? Jajar genjang ya. Ya, seperti ini. Ini kurang panjang. Oke. Nah, seperti ini. Ini garis pertolongannya ya. Garis pertolongannya, maka kita resultannya itu dari sini ke sini. Ini resultannya. Ya, ini. Ini adalah resultan. Resultannya. Nah, sudutnya di sini adalah theta. Nah, ada yang ingat rumus resultan sama dengan apa di sini? R sama dengan apa? Kita menggunakan aturan cos ya. Ini langsung berarti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikalikan dengan cos daripada alfa, bukan theta ya, karena sudut mula-mulanya adalah alfa. Nah, sekarang kita boleh nggak proyeksikan ini B-nya ke sumbu X dan ke sumbu Y? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Ya, suka-sukanya lah. Ya, bukan suka-sukanya, memang harus diproyeksikan. Sekarang ini Bu proyeksikan nih ya. Tapi nggak bisa pakai garis putus-putus, jadi biarkanlah pakai ini. Oke. Nah, yang ini adalah pindahan dari sini. Jadi ini kalau kita proyeksikan ke sini, ini adalah ini. Maka yang ini terhadap B, hubungannya dengan alfa itu apa? Yang ini. B cos atau sin? B cos ya. B cos alfa. Yang ini berarti B sin alfa. Oke? Nah, sekarang untuk sin alfa yang ini kan B sin alfa kan ya, B sin alfa. Untuk mencari sin theta bagaimana caranya? Sin theta berarti sama dengan apa? Sekarang kan tegak lurusnya di sini. Theta ini kan berhubungan dengan R kan? Ya kan? Berarti sin theta sama dengan apa? B sin alfa kita bagi dengan R kan? Maka ini sama aja dengan B
sin alfa dibagi dengan R. Ini kalau kita mau cari arahnya, tetanya. Jadi untuk cari tetanya ya berarti nanti teta sama dengan inverse dari sin dari B sin alfa dibagi dengan R. Atau kalian punya ini boleh dituliskan seperti ini untuk gampangnya menghafal. Berarti ini B sin alfa ya. Jadi ini hafalkan ini rumus. Ini untuk kalau apa namanya? Hanya dua vektor ya, untuk dua vektor aja seperti ini. Nah, sekarang boleh nggak kita kalau cari tetanya mau pakai tangan? Oh, boleh sekali, nggak apa-apa ya. Nah, untuk resultan ke sumbu X, ini kan berarti A ditambah dengan B cos kan? Yang ke sumbu X-nya nih, ya, ke sumbu X-nya. Ya, berarti di sini Fx-nya atau resultan X, kita pakai Rx aja ya. Kita pakai Rx, Rx berarti sama dengan A ditambah dengan B dikalikan cos alfa. Kemudian RY berarti sama dengan B dikalikan dengan sin alfa. Jadi untuk cari resultan ini boleh pakai ini juga. Ini sama dengan akar dari apa? Rx kuadrat ditambah dengan RY kuadrat. Jadi kalau begini maka kita cari arahnya, arah resultan, kita menggunakan tangen teta. Tangen teta berarti sama dengan apa? RY dibagi dengan Rx. Oke? Ya. Nanti tetanya ya inverse tangen ya, atau tangen pangkat min 1 dari RY dibagi dengan Rx seperti ini. Ini kalau vektornya hanya ada 2. Kalau lebih daripada 2, maka kita menggunakan metode yang namanya metode analitis ya, yang diuraikan semua ke sumbu X ke sumbu Y nanti sebentar. Sekarang penerapannya nih ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak diterapkan itu misalnya kita menyeberangi sungai gitu ya. Ini ada sungai nih, ini ada sungai ya. Sungainya sungai karena ini dekat-dekat Valentine, airnya berubah jadi warna merah muda gitu ya. Gaya sekali ya. Nah, ini sungainya punya arus nih. Kecepatannya ini namanya V-nya kita sebut dengan V arus gitu ya. Lalu perahunya kita mau pakai warna apa ya? Perahunya warna blue deh ya, nggak apa-apa. Nah, kecepatan perahunya itu diarahkan tegak lurus dengan arus sungai. Berarti ini adalah V perahu gitu ya. Misalnya ini berangkat dari titik A. Kira-kira ini di seberang, apakah dia akan tepat sampai di seberang? Tidak. Terus sampainya kira-kira geser enggak? Geser ke mana? Ke kanan. Oke, geser ke kanan. Nah, cara cari resultannya ya ini, seperti ini ya. Ini ya. Nah, dibuat jajar genjangnya menjadi persegi panjang. Resultannya ini V resultan. Maka dia akan sampai di mana? Sampainya akan ada di titik ini nih. Nah, di garis ini. Berarti dia sampai di titik ini. Anggaplah yang persis di seberang sini adalah titik B, lalu ini adalah titik C, yang persis di seberangnya di sini berarti adalah titik D gitu ya. Maka V-nya yang ini. Ya. Ini V-nya. Berarti ini V resultannya. Nah, sekarang untuk cari V resultan itu gimana? V-nya berarti sama dengan V perahu pangkat 2 ditambah V arus pangkat 2, lalu ini kita cabut akar. Nah, untuk mencari jarak AC-nya, maka kita perlu mencari time-nya. Kalau misalnya lebar daripada sungai, ya ini lebarnya sungai, lebarnya adalah L. Nah, untuk cari waktunya, itu sama dengan L kita bagi dengan kecepatan yang sejajar dengan lebar sungai. Kecepatan yang sejajar dengan lebar sungai itu adalah VP. Maka L itu sesungguhnya sama dengan VP dikalikan dengan time. Berarti time-nya sama dengan apa? L dibagi VP ya. Maka untuk mencari jarak yang ditempuh oleh perahu itu S-nya berarti adalah SAC. Maka SAC sama dengan V kita kalikan dengan waktunya. Waktunya yang sama dengan L dibagi dengan VP. Misalnya nih ya, misalnya ini ada si siapa? Rigel nih ya. Oh, ini Rigel berlari ya. Karena arahnya ke sana, dia mau sekali tepat waktu tiba di sini menjemput tunangannya itu ya. Oh, naik perahu ini tunangannya karena ada di seberang sungai ceritanya. Nah, ini Rigel ini lihat ceweknya ini, wih, kenapa dia jadi cantik sekali sekarang? Jadi bereaksinya itu setelah beberapa detik gitu ya. Misalnya ini si Angel ya, pacarnya si Rigel ini ya, cerita tuh namanya Angel. Betul namanya pacarnya Angel?
Oh bukan, jadi siapa pacarnya? Yo, ya si Angel ini berangkat dari seberang sungai sudah menggunakan gaunnya yang cantik sekali karena kan ceritanya mau tunangan di tempatnya si siapa Rigel gitu ya. Nah ini berangkatnya ini pukul 07.00 gitu ya. Nah, jangan subuh-subuh masih gelap gulita gitu ya. Nah lalu karena saking terseponanya Rigel sama Angel ini, lalu dia baru bereaksi pukul 07.05. Berarti ada selisih pemberangkatan dong. Lalu ditanyakan berapakah kecepatannya Rigel ini? V Rigel ini sama dengan berapa supaya tepat tiba di sini jadi bisa teletabis gitu ya. Berpelukan dengan Angel itu ya. Nah, maka time-nya Rigel itu kira-kira gimana? T-nya di sini. T-nya berarti di sini T-nya Rigel sama dengan T ini ya, T yang L dibagi dengan VP itu dikurangi dengan 5 menit. Nah, kecepatannya Rigel, V Rigel berarti sama dengan S BC dibagi dengan T-nya Rigel ya. Nah, sekarang untuk cari SBC-nya gimana? Ya gampang. SBC itu sama aja dengan V perahu ya, kita kalikan dengan time ya. Jadi ini berarti sama dengan V perahu dikalikan T dibagi dengan T-nya Rigel. Seperti itu ya. Oke? Jelas sampai di sini? Ya, kalau sudah jelas, sekarang Ibu tinggalkan bagian ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin menyeberangi sungai ya, supaya kita tepat tiba di seberang, maka perahunya harus diarahkan kemana gitu ya. Nah, ini tetap ada kecepatan arus ya, ini adalah V arus gitu ya. Nah, supaya perahunya tepat tiba di seberang, berarti lintasan yang harus ditempuh perahu adalah ini. Harus tiba tepat di seberang di sini. Jadi ini adalah titik A, lalu ini adalah titik B. Kira-kira ini harus diarahkan kemana? Perahunya. Membentuk atau menuju ke arah utara, timur. Arah timur laut ya? Timur laut ya. Ke arah timur laut atau ke arah barat daya? Ke arah barat daya. Ya, oke. Perahu berarti harus diarahkan menuju ke sini nih. Ya, ini perahunya harus diarahkan ke sana. Nah, untuk ini kita harus membuat apa lagi? Jajar genjang. Jadi arah resultannya, ya resultannya ini harus ke sini nih. Ini adalah resultannya, ini V-nya. Maka ini V-nya harus ke sini. Karena yang ini kan V perahu nih, V perahu. Lalu sudutnya berarti harus membentuk sudut di sini misalnya adalah alfa. Kalau yang ini berarti adalah theta. Theta-nya berarti nanti 180 derajat kita kurangi dengan alfa. Nah, sekarang kuncinya apa coba? Supaya resultannya tepat tegak lurus. Berarti yang kecepatan perahu yang kita proyeksikan ke sumbu X itu jadi sama dengan berapa? Ini kan VPX. VPX. Ya, ini VPY. V-nya ini sama dengan VPY. Syaratnya apa? Supaya resultannya pas tegak lurus dengan sungai. VPX harus apa? Sama dengan VA. Ya, berlawanan arahnya. Berarti di sini kuncinya adalah VPX harus sama dengan min daripada VA. Minus ini hanya untuk menunjukkan arahnya. Kalau begitu, VPX hubungannya dengan alfa dengan VP itu apa? VPX sama dengan VA ya. VPX hubungannya dengan alfa dan VP. Cos atau sin? Cos. Oke, berarti di sini VP dikalikan cos alfa sama dengan VA terus. Maka nilai dari cos alfa itu akan sama dengan VA, kita bagi dengan VP ya. Dapat sih ya, udah langsung dapat. Ini untuk cari alfanya sudutnya berapa? Berarti kita menggunakan cos min 1 dari VA dibagi dengan VP ya, gampang ya. Nah, kalau udah dapat alfanya, kita untuk cari berapa besarnya VP ya gampang sekali ya. Untuk cari T-nya, kalau lebar sungainya ya ini lebar sungainya, ya ini lebar sungainya. Ini lebarnya, maka T-nya nanti, T dari A ke B itu berarti sama dengan lebar sungai, kecepatan yang sejajar kan VPY.
ya. Berarti ini kita bagi dengan VPY. VPY itu sama dengan apa? Sama dengan VP dikalikan dengan sin alfa ya. Nanti dapat berapa ya jaraknya. Bukan jaraknya, waktunya ya, ini VPY. Oke, sampai di sini jelas ya. Ini penempatannya. Jadi usahakan kalau kalian mendapat soal seperti ini digambar supaya bisa membantu kita. Kalau enggak gambar setengah mati. Nah, oke, ini kemungkinan keluar, tapi nanti ya tergantung kita pakai yang mana. Misalnya sekarang kamu melakukan perjalanan. Pertama dia bergerak ke utara ya. Begitu lihat, wih, ada itu kakaknya pacarku. Aduh, saya serong lagi deh, pindah arah gitu ya. Ini rigel umpet-umpetan ceritanya, main kucing-kucingan dengan kakaknya pacarnya itu ya. Pindah arah lagi. Wih, ada kakaknya lagi yang satu. Pindah lagi dia ya. Dia pindah lagi ke arah sini gitu ya. Ternyata ceweknya sembunyi nih di sini gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, nanti lain kali kan tempat sembunyinya di sini. Kakaknya suka berjalan-jalan di sini dan di tempat ini. Supaya enggak ketahuan, maka si siapa ini Rigel bikin cari pohon yang tinggi di sini, pasang tali ke sana, lalu dia naik pohon, jadi gantung langsung sampai di tempatnya sana gitu ya. Nah, jadi ini arahnya ini ya, sebutlah yang ini adalah S-nya, jalan pintasnya. Lalu yang ini kita sebut dengan S1, ini S2, lalu ini adalah S3. Apa yang harus kita lakukan dengan S2 dan S3? Diproyeksikan kemana? Ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ya, ini jadi apa? Jadi apa yuk? S2X, S2Y ya, ada S3X, S3Y juga. Oke, bentar. Ini kayaknya terlalu panjang. Kira-kira seperti ini. Jadi yang ini kita proyeksikan, maka ini jadi S2X. Yang ini jadi S2Y. Yang ini jadi S3X, lalu ini jadi S3Y. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kalau sudah seperti itu, kalau ini menuliskan jaraknya ini ya, yang ini, kemudian yang ini. Nah, ini adalah SX, lalu yang ini adalah SY, ya, ini SY. Nah, sekarang yang ke sumbu X positif, ya, kita beri tanda positif, yang ke negatif kita beri tanda negatif. Maka SX-nya di sini berarti ini positif, yang ini juga positif. Jadi SX akan sama dengan S2X ditambah S3X. Kemudian SY ke atas positif, ini S1 juga positif, lalu yang ini negatif. Maka SY sama dengan apa? S1 tambah S2Y kita tambah dengan, dikurang, ya, dikurang S3Y. Ya. Jadi ini dikurang S3Y. Lalu untuk cari S-nya berarti sama dengan akar dari SX kuadrat ditambah SY kuadrat ya. Kalau cari arahnya nih, tetanya ini sama dengan berapa? Maka kita menggunakan tangen teta sama dengan SY dibagi dengan SX atau teta sama dengan tangen min 1 dari SY dibagi dengan SX. Jelas sampai di sini? Ingat kembali ya. Nah, sekarang misalnya di dalam bidang koordinat nih ya, di dalam bidang koordinat kita sampai jam berapa? Oh, masih lama. Ya. Oke, ini di bidang koordinat. Ini ada beberapa vektor gitu ya. Misalnya ada F, kita pakai warna lain. Ya, ada F1 nih, ya. F1 arahnya ke sini. Jadi ini kita kasih nama. Ini adalah F1. Kemudian ada F2 arahnya ke sana. Ya, ini adalah F2 membentuk sudut misalnya 53 derajat. Kemudian ada lagi S3. Arahnya ke sini nih. Ini S3. S3. Lalu ada lagi nih S4 ya. S4 kita pakai warna ini.
Misalnya arahnya S4 adalah ke sini, gitu ya. Sudutnya di sini adalah 37 derajat. Ini adalah S4. Kok SF ya? F4. F4. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau keadaan seperti ini. Untuk S3 dengan F3 dengan F1 itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia sudah berimpit dengan sumbu-sumbunya ya. Ini adalah F3 ya. Nah, tetapi yang bermasalah adalah di F2 dengan F4. Kalau di F2 dengan F4 harus kita apakan? Diproyeksikan lagi ke sumbu X. Ini berarti jadi apa? F2X. Kemudian berikutnya kita proyeksikan menuju ke sumbu Y. Berarti ini jadi F2Y. Lalu untuk yang F4 gimana? Sama ya. Diproyeksikan berarti arahnya ke sini. Maka ini jadi apa? F4X. Oke. Lalu berikutnya ini adalah F4Y. F4Y. Nah, sekarang kita mau cari resultannya nih ya, cari resultannya yang di sumbu X dulu. F1 positif atau negatif? Positif. Lalu F2X positif negatif? Positif. Lalu F4X positif negatif? Negatif. Maka Fx-nya berarti sama dengan F1 tambah F2X terus kurang F4X. Lalu FY sekarang. F2Y positif negatif? Positif. F3 positif. F4Y negatif. Berarti FY sama dengan F2Y tambah F3 dikurang F4Y ya. Nah, resultannya berarti sama dengan apa? Akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Tetanya berarti sama dengan apa? Inverse tangen daripada Fy dibagi dengan Fx. Ya, seperti itu. Oke? Jelas? Ya. Jadi, Ibu akan stop share dulu di sini, lalu Ibu akan ambilkan soal yang lain. Tunggu dulu ya. Bentar. Sabar sejenak, kita share screen dulu ya. Oke, sekarang ini ada soal nih ya. Oke, sekarang untuk hasil pengukurannya ini kan menggunakan jangka sorong ya. Menggunakan jangka sorong berarti yang kita baca yang mana? Ini ya. Berapa ini nilainya? 1,2. Kemudian yang paling lurus ini yang mana ini? Yang paling lurus. Kayaknya ini ya. 6 agak geser loh. Ini ya, 4 ya. Berarti ini 0,04. Maka jadi 1,2 ditambah 0,04. Berarti jadi berapa? Tunggu dulu, ini kan 1 kan? Yo, berarti 1,24. 1,24. Nah, apa ini? Lebar apa ini? Lebar pelat sama dengan 17 cm ya. Ini pelat tipis. Maka luas dari pelat tipis itu sama dengan berapa? Maka luasnya berarti kita kalikan nih, ya. Maka 17 kita kalikan dengan 1,24 sama dengan berapa? Ayo, yang ada kalkulator. 0,08 ya. Jadi jawabannya adalah ini, ya. Oke? Jelas? Ya, bisa ya. Itu pengukurannya. Ya, sekarang kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah soal tentang vektor nih, ya. Ini ada vektor nih. Yang ditanyakan adalah besar dan arahnya. Apa yang harus kita lakukan dengan F3? Diproyeksikan ke sumbu X menjadi F3X. Besarnya berapa ini F3X? 30 cos 30 berapa?
Cos 30 berapa? Setengah akar 3. 30 kali setengah akar 3 berapa? 15 akar 3. Kemudian kita proyeksikan lagi ke sumbu Y. Ini berarti jadi F3Y. F3Y-nya berapa? Sin 30 sama dengan setengah kan? Berarti sama dengan 15 ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang F2. F2 ini kita juga proyeksikan ke sumbu X. Menjadi bukan F2, F1 ya. F1X nih. F1X. Sudutnya juga 30 derajat. Ini sama juga 30. Maka ini sama dengan berapa? Cos 30 setengah akar 3 kan? Dikalikan 15 berarti berapa? 15 akar 3. Lalu kita proyeksikan lagi yang ke sumbu Y. Ya. Masih agak tinggi dikit deh. Oh, sorry. Ya. Ini F3Y, F1Y. F1Y-nya berarti sama dengan berapa? 15 ya. Oke, 15 sin ya. Tadi yang X-nya ini ya, Y-nya. Ini F3Y ya. F3Y. Nah, sekarang berarti resultan di sumbu X, Rx-nya sama dengan apa? Ini positif atau negatif? Positif. Yang ini negatif. Berarti sama dengan F3X dikurangi dengan F1X. Maka ini sama dengan 15 akar 3 Newton, kita kurangi dengan 15 akar 3 Newton. Berarti sama dengan 0. Oke, yang ke sumbu Y berarti ini positif semua ya. Maka RY-nya itu akan sama dengan apa? F2 ditambah F1Y ditambah dengan F3Y. Berarti sama dengan berapa? 10 ditambah 15 ditambah 15, semuanya dalam Newton. Berarti sama dengan 40 Newton. Nah, kalau 40 Newton, ini untuk cari resultannya, ini kan ke X kan sama dengan 0. Berarti resultannya sama dengan berapa? 40 Newton. Lalu tetanya sama dengan berapa? Kan ke sumbu Y. Ya. Berarti tetanya berapa? Ini kan R-nya ke sumbu Y, 40 Newton. Lalu kalau sudutnya, itu kan diarahkan ke sumbu X kan? Berarti ini kan tegak lurus nih. Maka ini 90 derajat. Ke sumbu Y, berarti dia searah dengan siapa? Yang ini adalah F2 ini. Ini F2. Berarti searah dengan F2. Ya, karena F2 itu berimpit dengan sumbu Y. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kemungkinan soalnya yang akan keluar ya yang ini. Ya, yang ini kemudian sama pengukurannya nanti bisa jangka sorong atau mikrometer scope. Begitu. Jelas? Nggak ada pertanyaan? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, ini soal berikutnya tentang apa nih? Nanti besok kita akan membahas tentang ini ya, tentang gerak nih. Ya, tentang gerak mulai dari gerak lurus, kemudian gerak melingkar nanti masuk di hubungan roda-roda, kemudian gerak parabol, ya ini satu kali, ini cukup panjang ini ya, nanti kita lihat ini soalnya cuma sekian sih, cuma 2, tapi nanti kita lihat soal yang lain ya. Nanti Ibu akan bawakan soal yang lain lagi, itu yang cukup banyak. Ada berapa soal itu satu poin ya, mungkin sekitar 30 soalan lah. Oke? Jelas ya? Ibu stop share dulu, kemudian kasih N.